Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Bertemu lagi dengan Ibu Sri Indayani di sini dalam video layanan bimbingan dan konseling dengan materi etika pergaulan remaja. Sebelum masuk pada pembahasan materi kita kali ini, sebaiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Masa remaja merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepaskan ketergantungan dengan orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan masa remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, psikologis, maupun faktor lingkungan. Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan remaja lain, sehingga dituntut untuk memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan komunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat, keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik, dan bertindak sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Oleh karena itu, remaja harus mengetahui betapa pentingnya etika untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas apa itu etika. Etika adalah norma, etika adalah sopan santun, dan etika adalah dasar dari setiap ucapan atau tindakan yang muncul di diri seseorang. Etika tentu menjadi peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung akan menentukan kualitas orang individu. Di mana individu yang baik tentu individu yang juga memiliki etika baik dalam hal apapun, dan dibuktikan dengan pengakuan orang lain di sekitarnya. Nah, anak-anak, etika ini berhubungan dengan remaja, di mana seperti yang anak-anak lihat bahwa begitu banyak remaja yang melanggar norma dan bertindak tidak pantas, seperti kehilangan sopan santun, kehilangan kasih sayang atau empati terhadap orang lain, bahkan orang terdekatnya. Hal ini terjadi karena kebiasaan dan tidak melekatnya etika dalam diri, sehingga memiliki jiwa yang mudah terpengaruh hal buruk. Tentu saja hal ini harus dihentikan ya anak-anak, yaitu dengan memberikan kesadaran dan menanamkan secara dini pentingnya memiliki etika dalam keseharian, sehingga remaja tidak memiliki kehidupan yang suram yang akan disesali kelak ketika dewasa atau ketika telah menerima akibat dampak buruknya. Apa saja pengaruhnya, kenapa etika harus diajarkan sejak dini dan terus ditanamkan dalam diri remaja? Mari kita bahas apa saja peranan etika dalam pergaulan remaja. Yang pertama, keberadaan individu lain. Remaja terkadang merasa paling benar dan tidak butuh individu lain. Dan seperti yang anak-anak ketahui, bahwa setiap individu pasti membutuhkan individu lain. Keadaan ini harus anak-anak sadari betul, supaya anak-anak tidak menjadi individu yang egois, serta memiliki etika baik. Sehingga ketika membutuhkan individu lain, mereka akan dengan senang hati membantu. Yang kedua, nilai positif. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang menguntungkan. Ibu yakin anak-anak tidak suka dirugikan. Demikian sebaliknya, individu lain juga tidak suka dirugikan. Dari itulah salah satu manfaat pergaulan yang sehat adalah saling menguntungkan. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai. Satu kata yang selalu ibu ingat adalah jika anak-anak ingin dihargai, maka anak-anak harus lebih dulu menghargai dan menghormati orang lain. Misalnya, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, cara beribadah orang lain, adat istiadat, cara berpikir, dan sebagainya. Sesuai dengan etika yang selama ini anak-anak ketahui. Yang keempat adalah menghindari prasangka. Prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah di antara anak-anak dan orang lain. Hal ini akan membuktikan minimnya etika di dalam diri. Yang kelima, memahami perbedaan. Individu dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, atau sebagainya. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Dari sinilah anak-anak harus memahami perbedaan tersebut dengan etika, misalnya menghargai cara berbicara orang lain, atau menghargai budaya dari orang lain.
Yang keenam adalah memberikan nasihat. Individu yang bijak berkata, teman yang baik adalah teman yang mengajak ke jalan baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Ini adalah salah satu prinsip yang sehat. Dengan saling memberikan nasihat kepada teman, secara tidak langsung dapat menjalin persahabatan yang lebih sehat. Yang ketujuh adalah pengaruh baik dan buruk. Dunia pergaulan banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor umur, pekerjaan, keterikatan lingkungan, dan sebagainya. Sebab itu etika akan memberikan pemahaman mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedelapan adalah kepribadian. Dampak positif dari persahabatan adalah mampu membentuk pribadi yang baik, yang bisa diterima di berbagai lapisan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang diteladani. Yang kesembilan adalah jauh dari hal negatif. Dampak negatif dari pertemanan adalah tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Dan hal itu tidak akan terjadi ketika anak-anak bergaul dengan etika yang baik. Yang ke-10 adalah mendekatkan dengan lingkungan. Peran dari orang tua, guru, teman, dan masyarakat tentu sangatlah dibutuhkan bagi anak-anak dalam menghadapi permasalahan remaja. Jadi, beretirkalah dengan baik agar timbul rasa peduli terhadap lingkungan. Dari pembahasan yang sudah Ibu sampaikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Yang kedua adalah cara yang baik bersikap dalam pergaulan adalah bagaimana seseorang tersebut mengutamakan perilaku yang sopan santun saat berhubungan dengan orang. Yang ketiga adalah dunia pergaulan banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor umur, pekerjaan, keterikatan lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat adalah dampak positif dari pergaulan adalah mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Yang kelima adalah dampak negatif dari pergaulan adalah tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga menjadi wawasan yang berkualitas, serta memotivasi untuk menjadi individu yang beretika baik dan menjunjung tinggi nilai sopan santun dalam keseharian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.